Anda kembali di Sore Pemirsa. Ahli digital forensik Rismon Syanipar Rabu siang mendatangi Mapolda DIY untuk menanyakan perkembangan penyelidikan polisi atas 2 laporannya yang ditujukan kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sebelumnya Rismon melaporkan Jokowi atas penyebaran berita bohong dan skripsi palsu. Rismon Syanipar kembali mendatangi Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu siang. Kedatangan ahli digital forensik ini untuk mempertanyakan perkembangan penyelidikan polisi atas 2 laporannya yang ditujukan kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sebelumnya, Rismon melaporkan Jokowi atas penyebaran berita bohong dan skripsi palsu. Terkait 2 laporannya itu, Rismon mengaku kecewa atas kinerja penyidik Polda DIY karena hingga hari ini tidak ada perkembangan yang signifikan. Bahkan Jokowi sebagai terlapor dan Kasmujo sebagai saksi belum juga dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Datang ke Polda DIY adalah menanyakan progres, kelanjutan dari 2 laporan saya. Pertama, dugaan berita bohong terkait ketiadaan peran dari Pak Kasmujo dalam pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik yang sebelumnya diakui oleh Pak Jokowi. Itu laporan saya yang pertama. Yang kedua adalah laporan dugaan skripsi palsu, karena di situ tidak ada lembar pengesahan penguji dan lembar pengesahan pembimbing pun itu produk dari digital Word document. Hingga meninggalkan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Rismon tak juga ditemui oleh aparat penyidik yang menangani laporannya. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mangkir dalam sidang mediasi gugatan citizen lawsuit. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Andika dan Prasetyo ancam akan geruduk Pengadilan Negeri Solo jika tak berani hadirkan Jokowi. Polemik tentang keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir. Terbaru, sidang mediasi gugatan citizen lawsuit yang digelar di Pengadilan Negeri Solo kembali tidak menghasilkan kesepakatan alias deadlock. Pada sidang ketiga ini, Jokowi, Rektor dan Wakil Rektor UGM selaku tergugat 1, 2, dan 3 kembali mangkir dari persidangan, yang artinya sidang mediator ini kembali gagal. Pihak mediator telah menyatakan bahwa mediasi deadlock, karena para pihak tidak sepakat menyelesaikan secara damai, terutama pihak tergugat 1 dan tergugat yang lain. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo mengancam jika persidangan tidak pernah berani memeriksa Jokowi, maka masyarakat Indonesia akan mendatangi Pengadilan Negeri Solo. Seandainya sidang ini nanti tidak berani memeriksa lagi dengan alasan PT UN lah dan lain sebagainya, maka masyarakat di Indonesia melalui siaran ini jangan salahkan apabila semuanya nanti akan datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban. Diketahui Jokowi dan 2 tergugat dari pihak UGM tidak pernah hadir dalam persidangan dan hanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Jokowi menyebut tidak akan menempati rumah baru yang diberikan pemerintah yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah. Jokowi menyatakan rumah yang hampir selesai dibangun itu akan difungsikan sebagai tempat pertemuan atau ruang publik. Pembangunan rumah pensiun Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah hampir selesai mencapai 90%. Jokowi menyampaikan tidak akan menempati rumah dari pemerintah tersebut dan tetap tinggal di rumah lamanya di Kelurahan Sumber Solo. Rencananya rumah akan dijadikan ruang publik atau tempat pertemuan. Rumah itu masih kewenangan di Kementerian Sekretariat Negara karena masih belum diserahkan pada saya dan saya melihat juga belum selesai. Kalau konsep sama desainnya, Bapak sendiri yang membeli atau dari arsitek? Dari arsitek, ya saya ditanya-tanya dong. Sampai sekarang sudah berapa persen Pak proses pembangunan? Nggak tahu, ditanyakan aja ke Kementerian Seknek. Cuma Polres Indosiar atau gimana Pak? Gimana? Pohon itu Pak? Konsepnya apakah Polres
Nggak ada konsep-konsep. Rumah pensiun Jokowi dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto atau sekitar 13 menit dari Bandara Adi Sumarmo. Area rumah tidak bersebelahan langsung dengan permukiman warga, melainkan diapit 2 rumah makan dan dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman mengungkap penyeludupan mobil Mercedes-Benz klasik di Bea Cukai bekas syuting James Bond. Boyamin meminta agar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegas terhadap lembaganya sendiri. Hal itu diungkapkan Boyamin dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wijaksono. Mercy dulu deh yang ada apa dengan Mercy itu? Nah itu. Oke. Itu Mercy siapa ini? Mungkin harganya kalau itu ketahuan itu bisa 20 miliar. 20 miliar? Iya. Padahal ini klasik nih ya? Iya, karena itu pernah dipakai James Bond waktu syuting film. Tahun berapa itu? 80-an? Iya, 90-an lah. 90-an, oke. Oh, ini Mercy pernah dipakai James Bond? Ya. Tahun 90-an? Ya. 90-an, sekarang posisi ada di Indonesia nih? Di Indonesia. Oke, apa yang masalah di sini? Diselundupkan lewat Semarang dengan... Diselundupkan, saya garis bawah ini? Iya. Diselundupkan lewat Semarang, oke? Ya, itu bulan Maret 2023. Artinya data-data Anda punya dong? Siapa yang nyelundupkan dan lain sebagainya? Oh, saya yang bongkar kok. Oke. Loh, kata Gakum? Enggak begitu ceritanya. Gimana? Jadi itu dengan dokumen. Ada penyelundupan, tapi kasusnya nggak di penegak hukum. Gimana? Saya jelaskan dulu. Silakan. Jadi itu diselundupkan dengan dokumen mesin untuk membuat sigaret kretek yang harganya kira-kira 150 juta. Kalau biaya masuk karena ini sebagai produksi 5%, berarti itu ya 5 juta tambah 2,5, 7,5 juta aja. Jadi setelah saya bongkar ternyata dokumennya itu adalah alat pembuat sigaret kretek. Ya. Dokumennya, padahal Ya. isi dalamnya Mercy. Ya, betul. Oke. Terus kemudian saya bongkar, kemudian cara penyelesaiannya ini dianggap barang tidak bertuan, terus dilelang laku 2 miliar. Wow. Ya sebenarnya saya bisa menghasilkan 2 miliar kalau saya bisa nagih, tapi bisa kalau itu dibuka semua bahwa pernah, ya harganya bisa kalau dilelang beneran bisa 10 sampai 20 miliar. Artinya maksud saya, ini Pak Purbaya harus membersihkan. Benar. Ini menarik. Harganya bisa berapa tadi? 10 sampai 20. Kalau dilelang lepas ya lebih bisa 10 sampai 20 miliar. Ya, karena ini pernah ini menarik nih. 10 sampai 20 miliar. Ya. Oke. Masuk ke sini, saya katakan deh dengan bahasa gampangnya, dibuat abu-abu supaya terjadi lelang. Betul nggak? Ya enggak, tadinya kalau nggak kebongkar itu ya cuma cukup bayar 5 juta tambah 2,5, 7,5 juta ada aja. plan A, plan B. Ya, itu kan ketahu karena saya bongkar aja kemudian dilelang. Akhirnya dilelang 2 miliar. Ya, 2 miliar. Berarti kalau ini pikiran sederhana, yang dapat mobil Mercy ini patut dicurigai dong. Ya ada politisi. Loh, nggak, maksudnya kalau seandainya begitu logikanya, artinya yang membayar 2 miliar ini atau sekarang mobilnya ada di mana, itu patut dicurigai dong. Iya, bahkan diduga juga ya sebenarnya yang dia pengimpor sebenarnya gitu. Karena kemudian perusahaan kecil di Jawa Tengah itu yang mengimpor itu harusnya kan di blacklist. Enggak di blacklist juga karena dia memang hanya dipakai namanya. Artinya di sini Anda menuding, bukan menuding ya, Anda menyampaikan, ya boleh menuding lah, boleh saya katakan, bahwa ada permainan kalau penyelundupan bea cukai di sini. Iya. Bea cukai? Iya, memang bea cukai. Sekali lagi saya ulangi, bea cukai berarti? Iya. Ya artinya anggap aja orang nakal nyelundup, bea cukainya nggak tahu. Misalnya kan begitu. Dan itu nggak mungkin? Ya rasanya kok ini 90% nggak mungkin sebenarnya. Kan itu kan setelah itu pun tadinya waktu saya buka itu seakan-akan pada nggak ngeh aja gitu. Seperti saling lempar. Jadi dari sini nggak ada satupun yang dihukum terkait ini? Nggak ada. Karena ada mekanisme yang luar biasa. Jadi militer Israel kembali melakukan serangan udara di sejumlah wilayah jalur Gaza. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews.